Oke, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan membahas late review dari film horor yang sequel juga, sequel dari film yang pernah ada di tahun 2020 film yang ada di 2020. Dan film yang kita tonton adalah Mangku Jiwo 2. Mangku Jiwo 2. Masih dengan pemeran yang sama ya. Dan ada beberapa cast yang tambahan. Film ini dibintangi oleh Sujiwo Tejo sebagai Romo atau Broto Seno. Pak Broto Seno. Terus ada Yasmin Jasem sebagai siapa ya? Uma. Terus ada cast tambahan ya, yang tidak dari pertama ya, yaitu Martino Leo sebagai Rimba. Ya, terus ada dan juga Yayu Unru sebagai Dargo. Terus Dargo. Ada Keki Narendra sebagai Jenderal Amperawan. Amperawan. Lalu Jenar Maesa sebagai Nyi Kenanga. Dan sederet cast-cast lain ya. Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi intinya Mangku Jiwo ini membawa yang kedua. Mangku Jiwo 2 ini membawa sequel dari Mangku Jiwo pertama. Jadi langsung lanjutannya. Iya, jadi setelah kematian si Cokro Kusumo yang ada di Mangku mati Jiwo di tangan anaknya sendiri. Ya, lalu mulailah si Romo ini memperluas kekuasaan, memperbesar bisnisnya. Si Mangku Jiwo ini. Mangku Jiwo ini kan sebuah bisnis, sebuah pabrik batik. Pabrik batik, selalu udah gede. Dan akhirnya dia bertemu sama pengusaha lain juga dan punya pesugihan. Iya benar. Itu si Dargo yang punya tuh, apa tuh? Ini dia punya besi, apa tuh namanya? Perak ya. Jadi tuh pabrik perak. Iya, dia pesugihannya ini tuh tidak biasa ya, karena tuh dia menyembah kepada siluman tikus. Jadi tuh siluman tikus ini tuh, tikus-tikusnya itu bisa menghasilkan bulir-bulir yang menjadi perak gitu, dan itu bisa dijadikan ya uang lah tentu aja gitu ya kan. Dan jadi tuh dia makan padi. Iya benar. Jadi kan sawah-sawah, dia punya sawah ya. Dia punya sawah apa gitu. Terus tikus ini makanin padi, nah padinya itu bisa berak-perak. Iya betul. Bisa berak-perak tuh. Dan beraknya itu perak gitu. Nah, tapi kalau si Dargo ini kan punya pesugihan, tapi pesugihannya ini tuh harus mengorbankan nyawa kerabat terdekat. Iya, dan makanya si Dargo ini dia tuh langsung ya skip gitu ya ceritanya tuh, langsung pokoknya dia menumbalkan istri sama anaknya sebagai pesugihan. Karena pada saat itu anaknya Onil mundur sedikit, jadi sebenarnya kekuasaan ini si Dargo dapetin dari minjem uang sama si Kunto Haryo. Iya, jadi bapaknya si Rimba. Tapi nanti kita jelaskan di sesi yang lain. Terus banyak utang lah nih sama si Kunto Haryo. Iya. Terus si Kunto Haryonya ini banyak utang lah si Dargo ini sama Kunto Haryo. Nah, tapi yang brengseknya si Dargo malah menumbalkan si Kunto Haryo. Betul. Dengan adanya perselisihan gitu. Perselisihan dan jadi tuh dia kayak dibantu sama si tentara, si Jenderal Amperawan ini. Karena tuh sebenarnya Kunto Haryo ini namanya pebisnis ya, banyak disaingi gitu. Dan banyak yang nggak suka karena dia pemimpin organisasi juga kan. Jadi kan kalau musuhku adalah temanku. Maka si Dargo ini bersekutu dengan si Jenderal Amperawan untuk menjatuhkan si Kunto Haryo dan bunuhnya juga gitu ya. Akhirnya si bioskop punya Kunto Haryo ini dikuasain lah oleh si Dargo. Pabrik peraknya juga akhirnya makin maju karena sudah tidak perlu membayar hutang ke si Kunto Haryo. Kunto Haryo ini jadi tumbal buat si tikus-tikus ini nih, tikus-tikus perak ini. Nah, apa sih hubungannya sama film Mangku Jiwo 2 ini? Hubungannya adalah ada di tokoh utama yang baru lah, si Rimba. Iya, jadi karena si Kunto Haryo ini punya anak namanya Rimba, ya tadi kan. Anak satu-satunya. Maksudnya anak yang masih hidup dan dia dapat waris utama dari tanah-tanah yang udah diambil alih sama si Dargo. Iya, yang dimiliki sebenarnya sahnya oleh Kunto Haryo
dan dia sebagai harusnya pewaris yang sah ya. Nah makanya tapi kan di sini Rimba belum tahu nih kenapa ayahnya meninggal, kenapa ayahnya dibunuh gitu istilahnya kan. Dan dia mencari tahu juga nih si Rimba ini. Kehadirannya dia itu awalnya datang dari si siapa tuh namanya ini ya sebagai foto kerja bareng sama Romo Brotoseno. Karena kan si Rimba ini adalah jurnalis ya kan. Jadi foto-foto artis seksi. Iya, terus juga dia dibutuhkan waktu acaranya si Brotoseno ya, si Romo ini. Nah makanya di situ sih benang merahnya ya. Terus dia bertemu dengan si Uma dan jatuh cinta lah dia dengan Uma. Panjang banget ya. Panjang. Jadi ketika dalam mencari jawaban ayahnya, ini dia jatuh cinta sama si Uma. Nah jatuh cintanya si Uma dengan Rimba dimanfaatkanlah oleh si Romo. Iya, jadi terus karena Romo tahu dia itu adalah pewaris tahta terakhir dan lagi diincar sama si Dargo buat tumbal. Karena tumbal kan setiap 6 tahun. Iya, benar. Nah, dia kalau nggak ngasih tumbal tahun yang ke-6 ya. Iya. Tahun yang ke-6 si Dargo harus menambalkan orang lagi gitu. Dan karena dia belum bisa mendapatkan si Rimba, dan Rimbanya malah menjatuhkan dia dari kursi roda karena dituduh yang ngebunuh. Iya, betul. Padahal itu adalah sebuah kepalsuan ya. Iya, jadi tuh si Romo tuh bikin skenario sedemikian rupa. Jadi sebelumnya dia punya perjanjian ya sama Jenderal Amparawan gitu. Udahlah Jenderal jangan kerjasama sama si Dargo. Iya, kerjasama sama saya aja gitu ya, sama si Romo aja gitu. Karena si Romo ini punya akta tanah yang asli. Ternyata akta tanah yang asli ini ada di tangannya si Romo gitu. Karena waktu itu sebelum Kunto Haryo meninggal, sebelum dihabis lah gitu ya, si Kunto Haryo tuh udah tahu kalau misalkan dia tuh bakalan ditumbangkan, itu pokoknya yang bakalan diserang, diburu gitu. Ya. Jadi akhirnya dia menitipkan semua surat-surat ini kepada orang yang terpercaya, itu Romo. Dan Romo ingin mengambil alih kembali dengan cara menjatuhkan si Dargo lewat Rimba, lewat Uma, dan lewat Jenderal Amperawan. Jadi ternyata dia adalah dibalik sosok wow, sangat cocok ya. Jadi dia sebenarnya dibalik semua kacauan ini, masalah pahaman ini. Iya. Enggak, emang dia sengaja membuat itu semua jadi salah paham ya kan. Jadi sampai si Rimbanya nih nyamperin si Jenderal Amperawan karena dianggap dia yang membunuh bapaknya dan otak dari semua ini. Ternyata salah. Di foto tadi ya masih siapa? Rimba. Rimba suka model-model seksi. Model seksinya suka masih Rimba ini. Rimbanya mah nggak suka. Iya, Mbak juga ya di situ ya. Terus juga jenderalnya karena emang mata keranjang dan pengen si cewek ini nih, ya itulah. Dibikin lah dipancing lah ya, jadi keributan. Dipancing, ya gitulah karena alurnya rumit. Iya benar. Jadi di tengah ya sebenarnya kan si Romo yang bikin skenario ini semua gitu ya, si Brotoseno ini, dan terus ternyata tanpa sengaja si siapa tuh namanya Uma juga terlibat dalam masalah ini gitu ya, tanpa nyinta gitu intinya ya. Karena dia pengen tahu juga bapaknya itu sebenarnya siapa. Iya, jadi itu kan karena dia saling jatuh cinta tuh si Rimba dan Uma. Nah akhirnya Uma pun ikut terseret dalam masalah karena sebelumnya juga si Uma tuh emang kan dia punya ini ya, penglihatan supernatural gitu. Iya, dan juga dia tuh punya kekuatan dari si Kunti, emaknya. Yang ada di Mangkujiwa 1 itu ya. Iya. Cerita lengkapnya kan ada di situ. Dia tuh kalau disakiti orang lain muncullah Kuntinya. Sama seperti adegan si Jenderal Amperawan ngebukulin si Rimba dan membunuh secara keji si cewek yang mau dipoto-foto itu. Iya. Si Carmilla. Terus muncullah tuh si Uma. Muncullah Uma buat bantu mukulin. Bantu si Rimba. Kan dia menolong Rimba. Terus malah dipukul sama si Jenderal. Akhirnya si Kunti datang dan membunuh si Jenderal. Keji gitu ya. Dengan keji juga. Jadi karena Kunti ini adalah, jadi maksudnya karena si Uma ini
yang megang si Kunti ya. Nah si Omo ini jadi memanfaatkan Uma ya sebenarnya ya sebagai tameng untuk bisnisnya gitu kan. Nah dari bisnis kan si Romo dan Romo ini nih mau menguasai hartanya Dargo, pabrik perak. Dia tuh bekerja sama dengan imbalan 50-50 sama si Jenderal Amperawan. Tapi karena rakus, akhirnya dia ingin menguasai semuanya dan dibuatlah seperti itu sampai gitu kan. Uma datang dan si Jenderal dibunuh sama si Kunti. Kan. Akhirnya Jenderal Amperawan mati. Dan pabriknya jatuh lah. Teater dan pabrik perak jatuh ke tangan Romo. Tapi tidak sampai di situ karena masih ada yang jatuh cinta. Iya betul. Karena Rimba dan Uma. Rimba sudah tahu dan Rimba pengen ngasih tahu nih kalau sebenarnya otaknya tuh. Iya, jadi Romo. Dalam pencarian Rimba mencari tahu siapa bapaknya yang akhirnya dengan semua serentetan masalah yang akhirnya menuju benang merah, ternyata semua ini adalah otaknya di Romo. Namun dia mau kasih tahu si Uma lah. Ketika dia memberitahukan Uma, dia malah Rimbanya tidak percaya, malah mukul-mukulin bapaknya, mukul-mukulin si Romo, si Rimba, sampai si Umanya mau ngelerai malah dipukul, nggak sengaja kepukul sama Rimba. Kuntinya datang ngebunuh si Rimba. Ya. Pas sudah mukul nih kayak langsung kayak, udah deh, goodbye Rimba. Sia-sia sekali perjuangan Anda selama ini Rimba. Memang emosi jangan keluarkan langsung lah. Tapi kayak kan di sini kayak dibikin plot twist lagi gitu ya, kayak misalkan tiba-tiba ternyata ini ulahnya si inilah, terus ternyata ini si ulahnya inilah gitu kan. Kayak misalkan si Rimba pun sebelumnya tuh dijebak untuk datang ke Romonya sendiri aja tuh dengan muslihatnya sini Kenanga kan, untuk kasih tau lah kalau sejarah awalnya bagaimana si Romo menyamang Kujiwo ini gitu kan. Siapa, nah itu bisa ditonton tuh. Iya, isi cermin itu ada pohon si yang bentuknya seperti Meki. Nah, dan di situ ada si Kunti ya, yang notabene adalah si emaknya Uma gitu. Dia memelihara jin-jin dan segala macam tuh dalam cermin itu sendiri gitu. Terus itu bisa ditonton di film ya, lebih lengkapnya. Kita hanya cerita tentang konflik saja. Ya, betul. Ya pokoknya intinya kayak apa tuh namanya? Intinya di Kujiwo 2 ini ya tentang bagaimana si Broto Seno memperluas bisnisnya memperkuat juga bisnisnya dengan cara-cara liciknya dia gitu ya. Dia tidak menciptakan, dia tidak menyembah setan atau membuat pesugihan, tapi dia menciptakan setannya sendiri dan membudayakannya di cagar alam. Ya, cagar alam. Gitu sih. Nah, terus pas di ending ternyata Uma ini dipasung ya. Iya. Di ending itu bakalan jadi suatu. Berarti apakah ada Mangkujiwo 3? Iya, suatu clue mungkin ya untuk Mangkujiwo. Dan Uma dalam keadaan hamil. Hamil oleh siapa? Bisa ditonton di filmnya Uma hamil. Dan apa alasannya juga kita nggak tahu ya, karena itu bakalan jadi plotnya, mungkin plotnya Mangkujiwo yang selanjutnya gitu. Tapi ini padat banget ya filmnya. Iya, padat banget sampai kayak banyak banget konflik, cuman hampir nggak ada yang miss gitu. Nggak ada yang miss, cuman terus udah gitu kalau delivery dengan baik. Terus kalau kalian suka dengan adegan-adegan sadis yang brutal gitu Gor. Iya, nah ini tuh filmnya menyajikan adegan-adegan brutal yang mantap. Muka hancur. Nah, justru untuk orang-orang yang takut bisa dipikirin lagi kalau ya, mau nonton. Ya, agak hati-hati untuk beberapa adegan, lebih baik tutup mata. Seperti saya. Jadi simpelnya Mangkujiwo 2 ini lumayan suksesor untuk Mangkujiwo 1. Gitu dan ya? Tidak flop, lebih bagus. Gitu. Bagus. Cuma mungkin karena dia itu ada banyak, kalau menurut aku gitu ya, karena dia itu ada banyak masalahnya gitu ya, jadi kayak padat sih, cuman jadi kayak harus berpikir gitu ya, gitu kenapa harus dikonfirmasi dulu nih gitu ya, gitu deh. Sampai akhirnya kita ke skor di Mangkujiwo 2 ini. Berapa skor untuk film ini? 7,5/10. Sama 7,5/10. Betul. Semoga lebih baik lagi. Kalau ada Mangkujiwo 3, apalagi ada Kuntilanak 4 yang katanya Julia Estelle mau comeback lagi. Ini mau satu universe yang gede. Apakah bakalan ada benang merahnya, kita nggak tahu. Karena ujungnya si
yang Devil masih Hidup. menang nih, masih hidup. Karena kan sebenarnya pikirnya ini bakal menjatuhkan Brotoseno ya, ternyata tidak. Tidak, malah bikin dia kuat. Malah jadi Mangkujiwo perak sekarang. Iya Mangkujiwo benar. Di peraknya sudah dikuasain oleh si Romo. Oke, sampai ketemu di konten reaksi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.